Buat yang sekarang lagi kena masalah, bersyukur. Dengan teman-teman dapat masalah, dengan teman-teman punya banyak masalah, teman-teman sama Allah dituntun untuk mengenal salawat dan mulai bersalawat. Tidak semua orang mengenal salawat. Mau bersalawat sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram ataupun TikTok, jangan lupa di-follow Instagram dan TikTok aku ya. Yang punya testimoni, silakan teman-teman langsung aja kirimkan testimoni kamu ke nomor WhatsApp yang ini. Dan untuk teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Harganya 55.000, teman-teman bisa beli di Gramedia. Atau teman-teman bisa ikutan PO ke admin. Untuk 100 orang pertama yang ikutan PO, ada bonus tasbih digital dari aku. Oke teman-teman, langsung aja aku bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Wiwin di Lampung. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wiwin dari Lampung. Saya mau kasih testimoni sholawat yang saya baca setiap hari. Saya mendawamkan sholawat berkat lihat dari YouTube-nya Mbak Mel. Doakan saya semoga tetap istiqomah. Jadi saya sudah setengah bulan membaca sholawat Jibril. Untuk jumlahnya saya nentu Mbak Mel, paling sedikit 5.000 kali. Dan untuk sholawat saja tunukut saya baru amalkan 2 hari. Itu saya baca setelah sholat isya sebanyak 400 kali. Subhanallah Mbak Mel, di saat saya benar-benar butuh uang untuk membayar angsuran. Ini sebenarnya gini ya, aku mau agak benerin teman-teman ya. Kalau subhanallah itu digunakan untuk kita mendengar kabar yang buruk teman-teman ya. Kalau untuk kabar yang baik, kita dengar kabar yang baik, kita sebutnya Masya Allah, bilangnya Masya Allah gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya ada dengar sesuatu yang buruk, Subhanallah gitu ya. Di saat saya benar-benar butuh uang untuk membayar angsuran sebanyak 4,6 juta, ATM suami terisi sendiri sebesar 7 juta. Padahal sebelumnya saldo di ATM hanya tersisa nggak sampai 100.000. Demi Allah, ini keajaiban saya hari ini Mbak Mel. Doakan saya semoga bisa istiqomah mendawamkan sholawat. Waalaikumsalam. Masya Allah, sudah dicek Mbak ke banknya, katanya gitu kan. Atau cek siapa pengirimnya. Kalau ngecek ke banknya belum Mbak Mel, biasanya kalau ke teman-teman suami TF selalu kasih info. Subhanallah Mbak Mel, subhanallah lagi nih ya. Ternyata luar biasa hikmah yang saya dapat dari sholawat. Masya Allah, terima kasih testimoninya Mbak Wiwin. Semoga jadi motivasi buat teman-teman ya. Jadi aku di sini bukannya nggak percaya ya. Cuma memang kita harus ngecek juga. Karena aku sendiri pernah teman-teman, ATM aku terisi itu 3 jutaan. Dan pada saat itu tiba-tiba keisi aja. Ya aku tungguin. Dan setelah aku tunggu, memang ada telepon dari pihak bank kalau ternyata bank itu sedang ada kerusakan, lagi ada error. Jadi uangnya ditarik lagi sama banknya. Tapi mudah-mudahan di kasusnya Mbak Wiwin enggak ya, karena banyak juga yang memang ATM-nya terisi sendiri. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Yeni. Assalamualaikum Kak Mel. Ini nulisnya Kak Melody karena suka otomatis ngetiknya ya teman-teman. Kan ada ya yang kalau kita ngetik otomatis tuh kayak kalau nggak salah kamu ada kamusnya gitu ya. Yang baik pisan, saya mau cerita testi sholawat. Awalnya saya suka ngedawamin sholawat tapi nggak ngerti harus berapa dan bagaimana. Di bulan Januari 2021 nggak sengaja saya ketemu teman lama. Dia tinggal di Bali. Qadarullah Kak, dia yang menuntun saya sholawat. Cerita testi sholawat, suka duka bersolawat, dan menyarankan saya untuk lebih fokus. Saya langsung praktek mulai dari 100 sholawat Jibril. Mau ke 1000 kok pikiran saya berat pisan. Ujian saya mama sakit, bolak-balik RS sampai meninggal di bulan September di Rumah Sakit Bandung. Waktu itu saya ngedawaminnya hanya dalam hati, nggak pakai tasbih digital, nggak tahu berapa hitungannya. Dalam hati saya sholawat. Di saat itu ujian saya tambah. Suami pinjam pinjol dan harus segera dibayar.
Saya kaget, shock, bingung harus gimana, sementara saya harus merawat mama di rumah sakit. Alhamdulillah Kak, dimudahkan, saya dapat orderan sambal dibawa ke Belanda, ya Allah. Saya dapat membayar hutang pinjol itu, dan respon sambal di Belanda membahagiakan, nanti saya share ya. Oh iya, di saat mama sakit, dibawa ke Bandung, dipermudah semuanya, dibantu sama Ibu Wali Kota Bandung. Kalau nggak ada campur tangannya, nggak tahu mama dapat ruangan atau tidak, dan dokter di sana welcome. 1 hari dirawat, mama pergi. Mungkin ini yang terbaik untuk mama, untuk kita semua. Oh iya, di saat itu juga bapak saya drop sakit. Cuma dirawat di Pangandaran. Di saat mama pergi, bapak nggak tahu. Kita nggak boleh memberitahukan karena dokter nggak mengizinkan. Bapak tahu mama pergi setelah 2 hari mama pergi. Alhamdulillah proses pemulangan mama berjalan lancar. Banyak yang sayang sama mama dan kami. Iya, setelah kejadian itu saya kencengin sholawat di atas sejadah 1000. Nambah lagi 3000 sholawat Jibril. Gak kerasa sampai 20.000. Sekarang saya 500 sampai 1000 munjiat. Ya Allah, saya heran sendiri begitu ringannya bisa sebanyak itu. Yang awalnya saya pikir gak mungkin. Suami udah lama gak kerja Kak Mel sejak COVID pertama di Cina itu. Makanya sejak itu saya buat produk sambal. Responnya alhamdulillah diterima di konsumen. Sudah sampai ke Qatar dan Belanda. Kalau di sini paling jauh Irian, Sulawesi, pernah juga ke Kalimantan. Saya lupa daerahnya. Doakan usaha saya berkah ya Kamel, amin. Suami dapat kerja yang baik. Next saya share testi lagi, semoga istiqomah, saya mendoakan sholawat. Semoga Kamel juga sehat, keluarga sakinah menginspirasi kita untuk tetap istiqomah, move on dalam kehidupan. Love you Kamel, love you tuh Mbak. Setiap hari saya pantengin video Kamel, apalagi kalau saya lagi pusing, jadi kayak ngecharger lagi untuk lebih banyak bersolawat. Makasih banyak Kamel, kirim alamatnya ya. Kemudian ini foto 2 hari mama sebelum pergi bersama tim Ibu Wali Kota Yayasan Kanker. Ya Allah, sedih banget ya. Kak Mel, maksudnya HP chat saya suka otomatis ketik apa keluarnya apa. Kemudian aku tanya namanya siapa, namanya Mbak Yeni di Pangandaran. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Yeni di Pangandaran. Baca sholawat sampai 20.000 itu gak main-main loh. Walaupun kita pendek, Shallallahu ala Muhammad, 20.000 itu banyak, gak main-main. Teman-teman, buat semuanya yang sekarang udah sholawatan, udah sebulan, 2 bulan, setahun, tapi merasa kok doa aku belum dikabulkan ya, sabar. Mungkin doanya belum dikabulkan, tapi Allah mengkonversi dalam bentuk yang lain. Salah satunya kesehatan. Mungkin kita mau sakit, sama Allah diberi kesehatan. Mungkin kita mau kecelakaan, Allah beri kita keselamatan. Kalau yang follow aku di Instagram, kemarin aku baru aja share tentang bentuk pertolongan Allah yang lain. Allah mengkonversi, jadi ada orang jalan, ada mobil lewat, itu harusnya dia kena tapi dia nggak kena. Itu semua bisa jadi doa dari orang itu yang tertunda. Jadi kalau doanya teman-teman belum dikabulkan, doa teman-teman mungkin tertunda, bukan gak dikabulkan. Tertunda bentuk apa? Untuk kesehatan kamu, untuk keselamatan kamu, untuk keselamatan keluarga kamu. Karena kita nggak pernah tahu nih yang terjadi di depan kita, hanya Allah kan yang tahu. 1 detik ke depan aja kita nggak tahu loh apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kita mesti banyak-banyak bersyukur, masih sehat, masih hidup, masih kumpul sama anak-anak, masih kumpul sama suami, masih punya orang tua, itu disyukurin. Alhamdulillah, mungkin orang tuaku masih sehat, itu bentuk konversi dari Allah. Pasti Allah kabulin, ya. Gak mungkin enggak, teman-teman ya. Dan coba ingat-ingat lagi, bisa jadi tiba-tiba lagi pengen makan bakso, ada yang nganterin bakso, lagi pengen makan ikan bakar, tetangga ngasih ikan bakar. Itu juga bentuk dari keberkahan bersolawat loh. Cuma karena kita terlalu fokus sama hasil, terlalu fokus sama apa yang kita minta, kita tidak menganggap semua itu sebagai pertolongan, semua itu sebagai keajaiban. Kita gak anggap itu teman-teman. Jadi teman-teman, ayo benerin diri lagi, benerin lagi niatnya, fokus ke ampunan Allah. Insya Allah kalau kita udah fokus ke ampunan Allah, kita udah gak lagi tuh yang namanya ngejar hasil. Udah kayak yang pasrah, terserah Allah deh, terserah Allah. Teman-teman perlu disyukuri.
Kita bisa bersolawat aja itu nggak sembarangan. Karena orang-orang yang bersolawat hanyalah orang-orang pilihan. Gak semua orang loh mau solawat, gak semua orang loh mengenal solawat. Jadi ingat-ingat lagi, buat yang sekarang lagi kena masalah, bersyukur. Dengan teman-teman dapat masalah, dengan teman-teman punya banyak masalah, teman-teman sama Allah dituntun untuk mengenal salawat dan mulai bersolawat. Karena tidak semua orang bersolawat, tidak semua orang mengenal solawat, mau bersolawat sebanyak-banyaknya. Kenapa ada orang yang bisa sholawatnya banyak, ada orang yang sholawatnya cuma dikit? Itu juga gak sembarangan, pilihan. Terus gimana supaya kita bisa banyak latih diri kita setiap hari baca doa sama Allah. Ya Allah, hamba pengen dia bisa baca sholawat yang banyak, bantu hamba ya Allah. Terus dari mulai per hari 100, lama-lama 200, 300, 500, 1000, 10.000, itu bahkan menjadi mudah. Seperti Mbak Yeni tadi, awalnya kan beliau bilang 100 ke 1000 itu aja berat banget, tapi sekarang Masya Allah sholawat Jibrilnya bisa 20.000, ya tadi 20.000 ya kalau nggak salah, dan sholawat munjiatnya itu bisa 5.000 sampai 1.000. Sholawat munjiat itu panjang dan tidak semua orang bisa mencapai 500 sampai 1.000. Bener nggak? Teman-teman sekarang ada yang udah sanggup baca 500 atau 1.000? Keren. Yang belum, sabar. Udah kenal sholawat aja udah alhamdulillah. Nanti bentar lagi teman-teman akan bisa mencapai 500 munjiat, 1.000 munjiat. Udah dahsyat teman-teman. Ya, yakin Allah pasti bantu kita. Allah pasti nolong kita. Allah tuh baik banget teman-teman, baik banget. Syukur, bersyukur. Bersyukur terus. Setiap teman-teman lagi down, lagi sedih, dikejar utang, ya Allah, alhamdulillah, meski hutangku banyak, meski aku dimaki-maki seperti ini, tapi Engkau udah ngenalin aku, Engkau udah memilih aku menjadi bagian dari orang-orang yang mendawamkan sholawat. Itu satu sholawat yang kita baca menghapus 10 dosa. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak dosa kita dihapus sama Allah. Masya Allah banget. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Wiwin utangnya segera lunas. Kemudian Mbak Yeni juga semoga suaminya segera dapat pekerjaan, lancar terus bisnisnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.